Pramudia Anantatur bukanlah nama yang asing dalam dunia buku di Indonesia. Beliau sangat terkenal dengan bukunya yaitu Bumi Manusia, yang merupakan sebuah tetralogi ya. Selain Bumi Manusia, kalian mungkin harus membaca bukunya Pramudia Anantatur yaitu Ken Arok. Ken Arok itu sangat terkenal dengan hal mistis dan keris Empu Gandring dan kutukan 7 turunannya. Tapi dalam pandangan Pramudia Anantatur mempunyai sisi lain, istilahnya mempunyai sisi lain gitu lah. Jadi Pramudia Anantatur mencoba melihat dari sisi lain dari Ken Arok ini. Jadi tidaklah selalu lekat dengan hal mistis dan keris Empu Gandring dengan kutukan 7 turunannya. Bagaimana bukunya? Kalian penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di channel Andi Buku. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diiringi dalam kebaikan. Balik lagi di channel Andi Buku. Kali ini saya akan bercerita tentang novel Ken Arok dari Pramudia Anantatur. Kalau sebelum-sebelumnya saya banyak menyarankan atau merekomendasikan novel sejarah perjuangan Indonesia yang ada yang sifatnya konspirasi, petualangan, atau ada yang sifatnya perjuangan seperti novel Pangeran Diponegoro dari Salim Afilah kemarin ya. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah novel yang unik dengan ketegangan tertentu ya, punya ketegangan yang sangat khas. Nah, kalau kita lihat Ken Arok berbeda dari Bumi Manusia secara timeline. Kalau Bumi Manusia itu kan awal-awal pergerakan kemerdekaan Indonesia ya settingnya. Nah, tapi kalau Ken Arok itu jauh sebelum itu, jauh sebelum Majapahit berdiri. Jadi bagaimana kerajaan Majapahit terbentuk itu dasarnya dari sejarah Ken Arok itu sendiri. Jadi kalau memang kalian mau mengurutkan urutan timeline bacaan dari tetralogi Pramudia Anantatur ini, yaitu secara masa ya, dari Ken Arok dulu baru kemudian lanjut ke Bumi Manusia. Tapi itu suka-suka kalian juga gitu ya. Nah, kembali lagi ke novel Ken Arok ini. Jadi kalau banyak anggapan yang beredar selama ini kalau Ken Arok itu dekat dengan kesan mistis dengan keris Empu Gandring dan kutukan 7 turunannya, tetapi berbeda dengan pandang Pram kali ini. Pram mencoba melihat dari sisi lain Ken Arok, yaitu membahasnya secara roman politik dan kekuasaan. Jadi sebenarnya bagaimana sih Ken Arok itu bisa meraih kekuasaan di Tumapel, daerah kekuasaan Tunggul Ametung. Ada salah satu bait dari Ken Arok dalam buku Pramudia Anantatur itu kurang lebih begini ya, kata-katanya. Mungkin kau lupa, jatuhkan Tunggul Ametung seakan-akan itu bukan karena tanganmu, harus tangan orang lain yang melakukannya. Dan orang lain itu harus dihukum di depan umum berdasarkan bukti tak terbantahkan. Kau harus mengambil jarak secukupnya saja. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang di sini terlihat sekali khas karakter politiknya seorang Ken Arok itu seperti apa ya. Jadi kalau dibuat secara ringkas, ini Ken Arok ini seperti mesin parameter licik dari kalangan politisi sipil, yaitu kalau dari dulu kalangan Hindu itu ke tingkatan strata yang agraria, sudra. Nah, selain itu memang dikisahkan dalam novel ini bahwa politik itu tidak selalu tentang perang yang terbuka, tapi permainan bagaimana ada pancingan, ada kejelian, dan ada ketegaan dengan timing atau waktu-waktu yang tepat untuk kita mendapatkan peruntungan yang sangat besar. Jadi bisa dikatakan roman Arok Dedes ini jauh sekali dari kesan mistis ya, dan memang ini adalah sebuah peta kudeta politik yang sangat kompleks gitu ya, karena sampai 7 turunannya itu tadi ya, peta kudeta politik yang sangat kompleks yang pernah disumbang dari Pulau Jawa untuk Indonesia. Oke, sekian dari saya. Tetap doakan channel Andi Buku bisa selalu berbagi info buku-buku yang menarik dan bisa awet dan langgeng, dan semoga kalian semua selalu diiringi dalam kebaikan.